Tanpa banyak disangka, rupanya tingkat elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Mas Pram sama Bang Dul, memepet pasangan jagoan Kim ++ Ridwan Kamil Suswono. Ada yang meragukan data ini, ada yang kaget, ya bisa jadi malah banyak yang tidak percaya. Dalam politik, itu biasa. Gak ada gunanya gue nangis depan wartawan. Apa buat menang? Gak ada urusan. Pun seandainya beberapa pihak menyebut unggulnya elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul hanya gertakan, silakan saja. Kenyataan di lapangan, di medsos, di berbagai podcast, kita ini bisa membandingkan respon publik yang diberikan pada berbagai kegiatan atau aktivitas calon kepala daerah tersebut. Kita harus fair mengakui, tidak majunya Anies Baswedan itu menguntungkan kandidat PDIP Perjuangan. Nah, apakah gagalnya Anies karena dibatasi atau dihalang-halangi oleh PDIP? Jelas bukan. Atau apakah tidak jadinya diusung gubernur incumbent disebabkan Prabowo menolak Anies? Susah dibuktikan. Yang kasat mata adalah PKS dan Nasdem yang sudah jelas-jelas menyatakan mendukung mantan capres Koalisi Perubahan untuk kembali ikut kontestasi, tiba-tiba menarik diri. Ya, mengapa pula kedua partai itu kemudian bergabung ke Kim ++? Manuver dari politik recehan ini dianggap oleh publik Jakarta seperti merendahkan mereka, tidak menganggap harapan warga Jakarta itu sebagai sesuatu yang penting, sesuatu yang mesti diperjuangkan, apalagi dihargai. Mas Pram dan Bang Dul ditetapkan saat pendaftaran calon gubernur dibuka. Sementara Ridwan Kamil sudah dikenalkan jauh-jauh hari. Idealnya, Kang Emil dapat memanfaatkan waktu untuk mengekskalasi dukungan terhadapnya. Bukan Mas Pram bila tidak bisa merubah semua itu, ya kan? Dia kader partai yang berkarir hingga pernah jadi sekjen PDIP. Dirinya tentu paham bagaimana meraih simpati publik, dikenal, bahkan mendapat dukungan besar. Ini kalau berdasarkan paparan data berbagai lembaga survei, selisih antara RK Suswono dengan Mas Pram Bang Dul ini tidak lebih dari 25%. Justru elektabilitas RK Suswono secara perlahan terus bergerak turun, berkebalikan dengan Mas Pram dan Bang Dul. Jadi ada banyak faktor yang membuat elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul bergerak naik, sementara lawannya malah sebaliknya. Nah, tim pemenangan kandidat PDIP bergerak secara efektif. Ini bukan hanya sekedar berkampanye normatif. Mereka ini juga mengangkat isu-isu yang benar-benar dirasakan warga Jakarta. Bang Dul, artis kawakan yang juga sudah lama berada di PDIP, ini tidak kosong menghadapi tantangan ini. Sebagai warga Betawi, dirinya mengerti benar apa yang dimaui rakyat Jakarta. Ya, hadirnya Cak Lontong sebagai ketua tim sukses ini makin melengkapi konfigurasi untuk menunjukkan calon gubernur Jakarta benar-benar representasi kota metropolitan. Formasi Mas Pram Bang Dul dan Cak Lontong menjadi terasa pilkada itu sebagai sebuah kegembiraan. Cara mereka bertemu rakyat, berkomunikasi, berinteraksi tanpa sekat dan natural. Jadi ini beda dengan Kang Emil yang sampai mesti meminta pendukungnya mengubah panggilan jadi Bang Emil, ya. Beberapa konten kreator independen ini lebih suka mengundang Bang Dul dibandingkan mantan gubernur Jawa Barat. Ya, sebut saja Mary Riana, Profesor Renald Kasali, Denny Sumargo, dan lainnya. Hanya di channel Panji Pragiwaksono saja yang baru mengundang Kang Emil dan belum mewawancarai Sidul.
Pada konten kreator lain yang diasuh oleh Najwa Shihab atau Akbar Faisal, ini walaupun kedua kandidat ini muncul berbeda waktu, respon publik lebih tinggi diberikan pada Mas Pram dan Bang Dul, baik dari komentar, like, share, atau respon lainnya. Beban Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh 13 partai politik, faktanya hampir tidak pernah terlihat partai pendukung bekerja untuk mereka. Keduanya malah belum pernah bersosialisasi didamping oleh ketua umum partai, termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, bahkan belum juga menemui mereka. Uniknya, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ini bersedia bertemu serta berkomunikasi dengan Mas Pram dan Bang Dul. Bukankah Demokrat merupakan anggota Kim Plus Plus? Gibran maupun Kaisang ini malah sama sekali belum pernah terlihat menyertai mereka ketika turun ke kampung-kampung. Ridwan Kamil, meski berasal dari Golkar, tidak terlihat kader maupun simpatisan partai pimpinan Bahlil Lahadalia yang bekerja keras mendapat dukungan warga. Demikian pula dengan PKS yang terkenal dengan partai kader, tak terkesan wajib memenangkan Suswono. Ya, bisa jadi keduanya sadar ya, peluang memenangkan pilkada di Jakarta ini tidak mudah memenangkan pilkada di tempat lain. Ridwan Kamil bahkan pernah menyatakan Aceh Hasan Zazili, ketua DPD Golkar Jawa Barat, ini terang-terangan menolak pencalonan RK di Jakarta. Rakyat Jakarta juga faham, bila pun RK menang, apakah program kerja yang dicanangkan bisa dituntaskan dalam 5 tahun? Suami Atalia itu sudah tidak bisa lagi menjadi calon gubernur tahun 2029, sebab sudah pernah menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat. Apakah realistis membangun daerah hanya 5 tahun? Ya, bisa jadi secara internal semua tahu dipasangkannya RK Suswono ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban bahwa partai politik harus mengusung kandidat di pilkada. Ini ada banyak analisa menyebutkan kalau sebenarnya kursi cakup cawagup DKI diperuntukkan RK Kaisang. Kelak di tengah masa jabatan, RK akan diangkat jadi Menteri Prabowo. Dengan demikian, Kaisang akan menggantikan Kang Emil sebagai gubernur. Prediksi ini linear dengan putusan MA tentang batas usia calon kepala daerah dan rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Namun, upaya itu gagal total saat banyak mahasiswa demonstrasi pada aksi peringatan darurat. Faktor lain yang tidak diperhitungkan, Pramono Anung itu sebenarnya politisi yang cerdas. Hanya saja, selama ini karirnya memang berada di ruang supporting system. Pernah menjadi sekjen PDIP, wakil ketua DPR, dan 2 periode menjabat sekretaris kabinet. Pram juga dikenal sebagai aktivis mahasiswa ITB, S2 di UGM, dan S3 di Unpad. Pandangan kritisnya pada politik jelas menempa dirinya. Ini tidak banyak yang tahu, bila 6 kali pemilu kursi DPR RI dari PDIP tidak pernah kosong dari 100 kursi, kecuali pemilu tahun 2009. Selama itu pula, ada banyak cawe-cawe dan campur tangan Mas Pram dalam pembangunan PDI Perjuangan.